Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada perwira semua yang hadir di sini di sesi bedah buku yang ke-12 yang disupport oleh tim keren dari Growth Corner. Saya Ruli dari PT Kalimantan Jawa Gas akan menemani perwira semua untuk membahas buku yang akan kita kulik, yaitu yang berjudul The Things Left Behind by Kim Sae-byul dan Jeon Ae-won. Sebuah buku di mana kita akan mempelajari berbagai hal dari mereka yang telah tiada. Namun, sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa dulu untuk kesehatan dan kelancaran segala urusan kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Allahumma amin. Selesai. Ya, untuk pembahasan hari ini sudah hadir bersama kita dua narasumber yang cantik-cantik nih, yang akan berbagi pandangannya pada kita tentang buku Things Left Behind. Ada Mbak Triana Rosma Fikriati Dina. Halo Mbak. Iya, apa suara saya jelas? Halo. Halo? Ya, Ada suara Mbak saya Dina jelas dari terdengar. Direktorat Logistik dan Infrastruktur Pertamina dan juga ada Mbak Citra Hati Leometa. Halo Mbak. Dari Halo. Pusat Konsultasi Psikologi Terapi dan Pengembangan Diri Ruang Tumbuh. Terima Iya, kasih udah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk sesi bedah buku hari ini. Apa kabar Mbak? alhamdulillah. Terima kasih. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang profil Mbak Dina dan Mbak Citra. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi ya Mbak. Yang pertama, book reviewer kita yang super cute nih, ada Mbak Triana Rosma Fikriati Dina. Mbak Dina saat ini menjabat sebagai Senior Project Control di Direktorat Logistik dan Infrastruktur Pertamina. Betul Mbak? Ya, betul, Mas. Mbak Kedengeran Dina, nggak suara saya? kedengeran. Mbak Dina saat ini memiliki hobi membaca, baking, dan bikin konten. Konten apa nih Mbak? Biasa sih, konten masak, konten jalan-jalan. Buat musik. Maaf Mbak, suaranya kurang Apa? Oh, nggak kurang jelas ya. terdengar. Iya. Iya, Mbak Dina menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang di jurusan Teknik Sipil dan dilanjut dengan meraih gelar Magister Teknik Sipil dari Universitas Diponegoro Semarang. Pengalaman kerja Mbak Dina cukup banyak nih ya. Mbak Dina mulai karir pada tahun 2012 sampai 2015 menjadi project control di dua perusahaan yang berbeda, yaitu di PT Pratiwi Sulung selama 2 tahun dan di Direktorat Gas PT Pertamina selama setahun. Kemudian dilanjut di PT Nindya Karya sebagai civil engineer pada tahun 2015 sampai 2016. Di tahun 2016 sampai 2017, Mbak Dina menjabat sebagai tim leader Fit Jargas PT Pertagas. Kemudian di tahun 2017 sampai 2020, Mbak Dina menjabat sebagai Project Control di PT PGN LNG Indonesia selama 2 tahun dan di PT PGN Solution selama 1 tahun. Kemudian di tahun 2020 sampai 2023, Mbak Dina menjadi Senior Staff Engineering di PT PGN LNG Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Senior Project Control di Direktorat Logistik dan Infrastruktur PT Pertamina. Buku favoritnya Mbak Dina ada Cinta Puccino dan Funiculi Funicula dan juga punya drakor favorit nih, ada Uncontrollably Phone dan juga Goblin. Selanjutnya, narasumber kita yang Masya Allah luar biasa nih, ada Mbak Citra Hati Leometa. Mbak Citra Hati Leometa merupakan lulusan tahun 2008 dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan meraih gelar Magister Profesi Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran pada tahun 2013.
Saat ini, selain jadi psikolog di Biro Konsultasi Ruang Tubuh, beliau juga pelaksana tugas Kaprodi, Program Studi Psikologi di Institut Kesehatan Indonesia, dan juga menjadi staf pengajar Prodi Psikologi di Institut Kesehatan Indonesia, dan juga menjadi psikolog di Poli Psikologi Rumah Sehat Basnas Jakarta, dan tester freelance untuk administrasi tes psikologi di tahun 2014 sampai 2015, Mbak Citra menjadi psikolog dan koordinator pelayanan pendampingan korban di P2TP2A atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Depok. Dan di tahun 2011, Mbak Citra menjadi koordinator field worker untuk penelitian The Distress Thermometer and its Validity, First Psychometric Study in Indonesian Women with Breast. Betul ya Mbak Citra? Betul. Ya, Oke, terima kasih. di sesi pertama ini kita akan memberikan kesempatan kepada Mbak Dina untuk menyampaikan paparan book review-nya selama kurang lebih 45 menit. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh pemaparan dari Mbak Citra selama 15 menit. Nah, bagi perwira yang ingin bertanya, silakan sampaikan pertanyaannya lewat chat box atau chat room selama acara berlangsung. Pertanyaan dari perwira ini akan dibacakan atau mungkin bisa disampaikan langsung jika berkenan. Dan pada sesi tanya jawab setelah sesi pemaparan dari Mbak Dina dan Mbak Citra. Nah, untuk perwira yang ingin mengklaim learning hours dan memberikan feedback ke acara ini dapat mengisi form yang ada di chatbox ya, pgn.id/book review strip absensi. Nah, untuk perwira PGN Group yang mengikuti acara ini menggunakan email Pertamina, learning hours akan langsung terrecord secara otomatis ya. Apabila ada pertanyaan yang sensitif nih, yang ingin ditanyakan secara anonimus, nanti panitia akan mengirim link di chatbox ya. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mbak Dina. Silakan Mbak Dina. Ya, makasih Mas. Apa namanya? Apa suara saya lebih jelas dari tadi? Jelas-jelas, Daripada lebih jelas. Oh, jelas. Heeh. Yang present boleh dari Mbak siapa? Mbak Anis atau siapa? Saya takutnya kalau saya nanti agak terganggu gitu. Ya, makasih Mbak Anis Sofia. Boleh depan. Oh ya, makasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya ya. Apa namanya, saya dikasih kesempatan buat jadi book reviewer. Ini buku yang saya baca, salah satu buku yang saya baca di masa pandemi gitu kan, karena kita pas pandemi itu waktunya lumayan banyak di rumah, jadi banyak bisa baca buku gitu. Jadi saya apa namanya, ini adalah salah satu buku yang saya baca gitu. Ini bukunya judulnya Things Left Behind. Ini apa ditulis sama Pak Kim Sae-byul dan Pak John Iwan. Jadi penulis ini nih dia menuliskan pengalamannya dia sebagai pembersih barang-barang orang yang sudah meninggal gitu. Jadi dia tulis pengalamannya di buku ini. Next, Mbak, boleh? Nah, ini informasi umumnya. Jadi judul bukunya Things Left Behind. Penulis bukunya Pak Kip Sae-byul dan Pak John Iwan. Ini kalau saya nggak salah pronunciation ya, soalnya kalau apa nama Korea itu emang agak susah diucapkan. Cetakan pertamanya di Desember 2021. Genrenya non-fiksi, self-improvement. Jadi ini adalah kisah nyata, diangkat dari kisah nyata. Jadi apa namanya, menarik ya. Harga bukunya 82.000 pas saya beli di Gramedia. Nggak tahu kalau sekarang ya. Boleh? Nah, kayak yang saya tadi bilang, jadi buku ini nih ceritanya tentang apa pengalaman dari penulis itu sendiri dalam apa
sebagai petugas kebersihan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi jadi bukan bagian dari forensik, bukan bagian dari kepolisian, tapi dia itu seperti profesional, petugas kebersihan profesional khusus untuk membersihkan barang-barang yang ada di TKP gitu. Jadi menariknya lagi ini dia nggak cuma sekedar membersihkan, tapi selain membersihkan, mensterilisasi, dia juga mengumpulkan barang-barang yang sekiranya berharga buat orang-orang yang ditinggalkan gitu. Next Mbak, boleh? Nah, jujur awalnya saya tertarik sama buku ini awalnya itu karena nonton K-dramanya gitu. K-dramanya itu judulnya Move to Heaven, dia bisa ditonton di Netflix, ini bagus, ini cuman berapa episode, kayak cuma 6 episode gitu. Itu karena dramanya bagus terus karena kayak dramanya bagus diangkat dari buku, biasanya bukunya lebih bagus gitu. Jadi makanya saya cari bukunya. Terus habis itu ini saya baca ternyata memang bukunya lebih bagus gitu. Boleh next. Nah, beberapa bulan sebelum saya baca buku ini saya nonton liputan sebenarnya, ini namanya Pak Kim Wan. Jadi dia bukan yang menulis buku ini, bukan, tapi dia ada orang lain yang profesinya sama. Jadi profesi pembersih barang orang yang sudah meninggal itu memang di Korea itu umum ya gitu. Jadi ada bisnisnya gitu. Jadi ini Pak Kim ini di liputannya dia juga hampir sama sih sama yang di buku ini. Jadi dia menceritakan pengalamannya dia sebagai pembersih barang-barang orang yang sudah meninggal gitu. Ini bisa ditonton di BBC News ya, BBC News Indonesia itu buat nambah pengetahuan sih, bagus sih. Next Mbak. Nah, buku Things Left Behind ini dibagi jadi 4 bab. Jadi dalamnya tuh kayak kumpulan kisah sebenarnya, kumpulan kisah-kisah gitu. Kisah-kisah yang setema itu dikumpulkan di per bab gini, dijadiin di satu bab. Nah, jadi bab 1 seandainya mereka lebih saling mengasihi, bab 2 seperti apapun hidup kita, kita berharga, bab 3 harapan yang muncul di titik terendah, dan bab 4 yang tersisa dalam hidup pada akhirnya. Jadi kira-kira satu bab itu ada kayak 4-5 kisah gitu sih. Ini buku Things Left Behind mengisahkan tentang kisah penulis Pak Kip Saibul dan John Iwan yang jadi pengurus barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Boleh next. Nah, petugas kebersihan seperti yang tadi saya bilang ya, petugas kebersihan ini bukan yang cuman sekedar membersihkan gitu. Jadi Pak Kim ini benar-benar menghargai orang yang udah meninggal itu. Jadi dia tuh selain membersihkan, terus disinfektan, terus itu dia juga mengumpulkan barang-barang yang sekiranya masih bermanfaat atau ada kenangannya gitu untuk orang-orang yang ditinggalkan gitu. Misalnya seperti surat-surat, medali, buku tabungan, piala, foto-foto, terus habis itu uang gitu, itu dia kumpulin untuk diberikan ke orang yang sudah meninggal. Jadi setelah jenazah atau mayat itu diambil oleh keluarga atau diambil oleh petugas kepolisian gitu kan, itu biasanya pemilik, kayak kita itu kalau di kita mungkin kos-kosan ya, pemilik kosan atau pemilik apartemen itu manggil Pak Kim ini buat ngebersihin kamarnya gitu supaya bisa dipakai sama orang lain gitu. Boleh selanjutnya. Nah, menarik lagi di dalam buku ini dia juga ngasih tips gitu. Tipsnya itu dia sebagai pembersih barang orang yang sudah meninggal, dia ngasih tips bagaimana mengakhiri hidup dengan indah gitu. Itu tipsnya bagus sih. Jadi nomor 1 itu biasakan merapikan barang. Ini bener banget gitu karena dia tuh selama dia sebagai pembersih barang orang yang sudah meninggal itu kalau misalnya rapi itu lebih mudah gitu untuk menemukan barang-barang yang masih bermanfaat buat dia. Terus habis itu bentar saya kayak agak. Jadi kalau
ada juga orang yang tinggalnya di atas tumpukan sampah gitu. Nah, itu tuh apa namanya ngerepotin gitu. Nah, itu jadi dia ngasih tips gitu, biasakan merapikan barang. Jadi mudah menemukan barang-barang yang penting gitu. Terus habis itu yang nomor 2, jika tidak bisa mengungkapkan rasa sayang dan terima kasih, maka tulislah gitu. Dia sering juga menemukan buku diari dari orang yang sudah meninggal gitu buat dikasih ke yang ditinggalkan gitu. Nah, dia cerita kalau ternyata apa namanya, orang yang ditinggalkan setelah menerima diari dari dia itu, apa namanya, kayak terobati sedihnya, sedikit menguatkan gitu, katanya gitu. Terus simpan barang penting di tempat yang mudah ditemukan. Apa namanya, jadi kayak buku tabungan, uang, terus habis itu surat-surat yang penting gitu, simpan barang di tempat yang mudah ditemukan oleh orang yang akan ditinggalkan gitu, gitu dia cerita kayak gitu. Karena selama pas dia beresin barang-barang orang udah meninggal itu kadang nyimpen buku tabungan, nyimpen uang itu di balik bantal, di balik kasur gitu, di bagian tembok yang di semen, di lantai gitu. Jadi apa, di lantai kayu. Jadi bener-bener yang harus di ini, jadi apa, harus dibongkar gitu. Karena kadang apa namanya, kamar dari yang orang orang udah meninggal itu kadang apa namanya, darahnya tuh bisa rembes ke lantai, ke tembok gitu. Jadi kadang dia bersihin sampai kayak gitu, sampai ganti wallpaper-nya, sampai ganti, apa namanya, alas lantainya gitu. Nah, itu dia di situ biasanya nemu uang atau nemu buku tabungan gitu. Terus sama jangan rahasiakan penyakitmu gitu. Jadi kita kalau punya penyakit apa aja, penyakit berat, penyakit ringan itu kita harus jujur sama orang-orang yang, apa namanya, dekat sama kita gitu. Nikmati apa yang kamu miliki, karena si Pak Kim ini dia sering nemu, apa namanya, orang yang seumur hidupnya tuh ngirit gitu. Makannya cuman ramyeon, makannya cuman, apa namanya, ngirit gitu kan, nggak pernah ke mana-mana juga. Terus uangnya dia simpen, sedangkan dia sendiri nggak menikah, nggak punya anak, jadi terus dia meninggal gitu aja uangnya, apa namanya, banyak gitu, uangnya nggak dia nikmatin gitu. Makanya dia ngasih tipsnya nikmati apa yang kamu miliki. Terus habis itu jalani hidup demi diri sendiri, eee, katanya dia tuh, apa, kita tuh harus punya semangat hidup, punya apa namanya, kita menjalani hidup buat diri kita sendiri, bukan demi orang tua, bukan demi anak, bukan demi suami. Karena kalau misalnya orang-orang yang, apa namanya, kita hidup demi orang itu hilang gitu, kita tuh bakal nggak punya semangat hidup gitu gitu, kata dia kayak gitu. Terus sama buatlah banyak kenangan gitu. Kita tuh harus, apa namanya, bikin banyak kenangan sama orang-orang yang kita sayang gitu, banyak komunikasi, banyak ngobrol gitu. Jadi pas, eee, misalnya gitu kan, pahit-pahitnya itu ditinggalkan sama orang yang kita sayang itu, kita punya banyak kenangan manis gitu sama orang itu gitu. Boleh selanjutnya. Nah, ini bagian 1-4 penulis membagikan kisah pengalaman mereka dalam melakukan pekerjaan. Tiap kasus ditulis, sanggup bikin kita pembacanya terenyuh gitu. Bahkan saya itu ada beberapa kisah yang saya itu, bikin saya nangis gitu. Itu apa namanya, bagus sih. Jadi ada juga saya spill satu deh ini, ada cerita, apa namanya, seorang anak gitu. Ada cerita seorang anak, dia itu, apa namanya, orang tuanya berharap dia jadi dokter gigi gitu. Nah, dia tuh udah bekerja keras gitu, belajar giat gitu supaya dia jadi dokter gigi, tapi sedangkan dia masih menyimpan keinginan dia pengen jadi musisi gitu. Nah, ternyata, apa, kan di dokter gigi itu ternyata dia gagal gitu kan. Dia dia apa, mengalami kegagalan di kuliahnya gitu, di kedokteran gigi, terus habis itu dia juga nggak bisa jadi musisi, terus dia depresi, lalu dia bunuh diri. Habis itu, apa namanya, pas, dia meninggal, orang tuanya itu, dua-duanya nangis gitu, menangisi anak itu gitu. Terus, Pak Kim ini ngomong gitu sama dirinya sendiri, dia nulis sih, dia nulis, apa namanya, kita itu, kadang lupa kalau kita itu berharga gitu. Kita itu berharga bukan karena kita itu dokter, bukan karena kita itu, apa namanya, gajinya besar gitu, sukses gitu, tapi kita itu berharga karena
apa namanya, kita itu anak dari orang tua kita gitu. Kita tuh cuman kehadiran kita jadi anak dari orang tua kita itu tuh kita itu udah berharga gitu sih. Itu bagus banget sih cerita itu. Boleh next? Ini udah next ya? Oh iya udah. Nah, terus ada juga selain yang menyentuh gitu, itu juga ada cerita tentang yang bikin kesel juga ngelihatnya gitu kan. Itu ada cerita tentang orang tua yang meninggal terus anak-anaknya orang tua meninggal di kamar sewaan gitu. Terus habis itu anak-anaknya manggil apa namanya Pak Kim ini buat bersihin, tapi mereka itu pas dikasih barang-barang kenangan dari eh apa namanya bapaknya itu kayak foto, kayak apa namanya surat-surat gitu, surat-surat buat anak-anaknya kan dia rajin nyuratin anaknya gitu. Itu malah anak-anaknya malah nyuruh buang aja gitu. Yang ditungguin anaknya itu malah buku tabungannya bapaknya gitu kan katanya bapaknya kaya raya gitu. Jadi dia apa namanya anak-anak itu nunggu gitu. Nah, pas eh, apa namanya Pak Kimnya ini ngasih buku tabungan ke pihak keluarganya, ke anggota keluarganya itu anggota keluarganya pergi gitu aja gitu. Dia udah nyuruh Pak Kimnya buat buang semua barangnya bapaknya gitu. Jadi nggak ada yang diambil gitu. Jadi apa namanya ngeri juga gitu ngelihat kayak gitu. Baca kayak gitu. Terus dia juga apa namanya ngasih opini-opininya, ungkapan-ungkapannya, quotes-quotesnya juga banyak ada di buku ini gitu. Ini ada beberapa yang saya kutip. Yang pertama ini halaman 55 ya. Itu orang yang bertahan sampai akhir adalah pemenang adalah ungkapan yang selalu benar. Meskipun tidak mencapai target semula, jika kita bertahan, akan tiba saatnya pekerjaan yang kita bisa kerjakan akan kita dapatkan. Harus bertahan sampai akhir, barulah kita akan menyambut hari itu. Jika kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang dengan setia, jalan akan terlihat dan kita akan bisa menjadikan jalan itu sebagai jalan kita. Selanjutnya, nah ini aku mau mati, kalimat itu sesungguhnya berarti aku tidak mau hidup seperti ini dan justru aku ingin hidup lebih baik. Oleh karena itu, kita harus mengatakan aku mau hidup lebih baik, bukan aku mau mati. Kita tidak boleh membicarakan tentang kematian karena arti dari hidup adalah perintah untuk kita tetap hidup. Lalu ada juga tidak apa-apa, semua akan baik-baik saja. Aku tidak boleh menyesuaikan diriku pada standar dunia, tetapi aku harus mengubah dunia sesuai standarku. Akulah yang memegang kendali atas hidupku. Apa masalahnya jika aku berjalan dengan perlahan ke arah yang berbeda dengan dunia? Justru aku akan bisa menikmati keseruan karena menjalani hidup yang berbeda dengan orang lain. Meskipun penderitaan yang melebihi kekuatan kita menimpa kita, kita harus bangkit lagi dan melanjutkan kehidupan karena itulah hidup. Selanjutnya. Nah, ini menurut saya buku ini cocok buat kita yang pengen tahu lebih jauh tentang kisah di balik petugas kebersihan yang membantu orang untuk membersihkan peninggalan orang yang sudah meninggal. Terus bukunya ditulis dengan rapi, dengan jelas, jadi dia benar-benar rinci menulis. Jadi kondisi kamarnya seperti apa, baunya seperti apa, terus habis itu lantainya seperti apa, kasurnya seperti apa, keadaannya ruangan itu seperti apa, ada hewan apa aja itu dia tulis dengan rinci dengan rapi. Jadi kalau misalnya kita itu biasanya kalau suka baca buku kan kita suka berimajinasi ya. Jadi kita kayak punya gambaran gitu loh. Oh, ruangan yang dimasukin Pak Kim ini seperti apa gitu. Terus yang kedua, terus menurut saya juga penulis sengaja menulis buku ini untuk memberitahu kita bahwa di balik kematian seseorang bisa saja ada kesepian yang datang yang tak pernah kita sadari. Jadi semoga kita lebih peduli dengan sesama dan memanusiakan manusia lainnya ya. Karena ada beberapa cerita yang apa namanya manusia-manusia kesepian juga di buku ini gitu. Apa namanya Pak Kim ini juga ngajak kalau apa kita itu harus lebih peduli ke orang-orang sekitar kita gitu. Gitu. Kayaknya ini slide terakhir. Iya. Ya. Demikian Mas Luli. Ya, makasih Mbak Dina atas paparan book review-nya. Oh iya, ngingetin kembali nih buat perwira yang pengen nanya,
silakan nanya lewat chat box atau bisa raise hand ya, nanti setelah paparan dari Mbak Citra setelah ini. Dan pertanyaan anonimus juga udah ada tuh di chat box linknya. Oke, tanpa nunda lagi nih, saya persilakan untuk Mbak Citra memaparkan materinya. Silakan Mbak Citra. Baik, terima kasih Mas Ruli dan selamat pagi Mbak Tri. Oke. Baik, mungkin boleh minta tolong slideshow-nya Mas dan Mbak Panitia. Baik, mungkin sebelum slideshow-nya, saya mungkin sedikit dulu pembukaan. Baik, buku ini mungkin sebetulnya lebih banyak paparan bercerita ya Mbak Triana ya, gitu. Bercerita tentang pengalaman dan lain sebagainya. Tapi mungkin yang paling saya menarik adalah pesan yang dari penulisnya sampaikan yang mungkin sampai kepada saya gitu, terutama sebagai saya pembaca subjektif lah ya mungkin ya. Saya merasa bahwa mungkin pesannya itu tolong hargai hidup gitu kan ya. Kemudian ketika kita meninggal gitu sebetulnya mungkin ada orang-orang yang kita tinggalkan yang mungkin mereka berat untuk meninggalkan kita kalau misalnya memang kita biasanya punya hubungan baik dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita hidupnya mungkin kurang punya koneksi dengan orang lain, pada akhirnya ada beberapa orang mungkin merasa bahwa hidup kita tuh tidak terlalu penting buat mereka dan ketika kita tiada pun ya pada akhirnya mereka menganggap ya sudah biasa saja gitu. Seperti itu mungkin gimana Mbak Triana? Kalau saya seperti itu rasanya. Ya emang gitu sih Pak, gitu sih Mbak. Jadi emang kalau kita baca, saya sih ngerasain itu sih. Jadi pas pandemi kan kita kayak bisa dibilang hopeless lah ya gitu, kayak aduh ini mau sampai kapan pandeminya gitu kan, ini bakalan hidup nggak ini, bakalan bertahan nggak ini gitu, ada pikiran-pikiran kayak gitu sih gitu. Terus habis itu salah satu buku yang saya baca ini nih cukup bikin oh iya ya ngapain gitu, misalnya takut sama hal yang belum terjadi gitu, ya udah dihargai aja hidup yang sekarang gitu, dijalani apa yang sekarang, disyukuri gitu, kayak gitu sih ya, Ya baik, mungkin ada beberapa cerita yang kesannya agak dark ya buat saya, mungkin agak-agak kelam lah gitu ya. Dan mungkin kayaknya nih kalau orang-orang yang agak-agak depres menurut saya ya gitu, agak-agak mungkin depresi dan lain sebagainya atau memikirkan bagaimana caranya mengakhiri hidup, kayaknya jangan baca buku ini dulu lah gitu. Mungkin ini buat teman-teman yang pengen mencari makna, kenapa sih maksudnya hidup itu seperti apa, mungkin itu agak lebih tepat. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang lagi mungkin kayaknya ngerasa depres, mungkin ada beberapa yang cerita-cerita yang agak-agak kelam, agak-agak dark itu mungkin akan sedikit memicu gini aja ya jalannya gitu ya, mungkin seperti itu. Mungkin itu ya agak sedikit warning, bukan mungkin buat teman-teman yang agak sedikit kurang siap untuk ngadepin hal-hal yang ini harus gimana sih gitu, harus hidup atau enggak gitu, intinya seperti itu sih. Oke, baik. Nah, untuk itu saya mungkin untuk itu mungkin saya akan pada kesempatan ini akan membahas terkait dengan grief-nya, tentang bagaimana orang yang ditinggalkan setelah seseorang meninggal gitu kan. Jadi mungkin kita langsung aja ke materinya. Baik, boleh. Nah, ini ada quote yang diambil juga dari bukunya, tidak ada yang baik ataupun buruk, demikian pula hidup ataupun mati, itu kan intinya bahwa ya terkadang mungkin hidup dijalankannya terlalu berat, tapi mungkin bisa jadi ketika meninggal pun ya bisa jadi ya tidak seenak setelah meninggal. Mungkin biasanya ini quote-quote untuk yang teman-teman, bukan quote-quote orang yang mungkin ini harus mati atau hidup gitu, intinya seperti itu. Oke, next lagi. Kemudian next lagi.
Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas di sini. Mungkin saya akan membahasnya secara cepat saja. Baik, next lagi. Nah, apa yang akan mereka kenang ketika kita tiada? Oke, lanjut lagi. Baik. Nah, sebetulnya ketika ada orang yang meninggal ataupun kita bukan hanya orang meninggal sih, ketika kita mengalami suatu kehilangan, biasanya kita akan mengalami sebuah kondisi berduka atau grief kalau bahasa Inggrisnya. Nah, sebetulnya itu adalah reaksi yang identik ketika kita mengalami suatu yang asalnya ada di dalam kehidupan kita, namun tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, biasanya ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa berduka itu tidak selamanya berkaitan dengan kematian. Biasanya misalnya putus cinta ataupun misalnya orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya karena harus kuliah, keluar kota atau keluar negeri, ataupun misalnya anak sudah jarang ada di rumah lagi dan mungkin sulit untuk ketemu dan lain sebagainya, itu bisa merasakan kehilangan. Oke, next lagi. Nah, jadi biasanya berduka adalah respon umum ketika orang merasa kehilangan dan pernah biasanya atau pasti dirasakan oleh setiap manusia, bahkan oleh anak kecil pun gitu. Oke, next lagi. Nah, kemudian kehilangan itu bisa macam-macam ya. Tadi dijelaskan bahwa misalnya karena bercerai, karena adanya gangguan kesehatan, atau gara-gara pensiun, atau gara-gara berakhirnya hubungan pertemanan, pindah dari rumah, atau misalnya ingin mengakhiri suatu kecanduan, misalnya kecanduan obat-obatan terlarang, ataupun misalnya kecanduan hal-hal lain yang pada akhirnya kebiasaan yang awalnya membuat kita nyaman itu harus dihilangkan, itu bisa juga menyebabkan sebuah grief ataupun kondisi berduka, kehilangan dan berduka. Oke, next lagi. Nah, ketika biasanya kita mengalami kehilangan, biasanya kita ngerasa hidup ini nggak sama lagi dari kemarin gitu ya. Awalnya mungkin kalau kaitannya dengan kehilangan seseorang, awalnya orang itu selalu ada nemenin kita, tapi kok sekarang udah nggak ada, dan pasti itu akan membuat kita merasakan sesuatu nggak nyaman. Oke, next lagi. Nah, walaupun berduka itu pasti akan dilewati seseorang, seringkali bahwa kondisi berduka ataupun kehilangan terutama kaitannya dengan kematian tidak disadari sebagai sesuatu siklus yang harus dilewati. Pastinya kalau misalnya ada pertemuan, pasti akan ada perpisahan. Baik itu dengan orang tua ataupun dengan pasangan yang mungkin sudah menikah, pastinya pun ada suatu saat kita akan mengalami sebuah kehilangan ataupun perpisahan. Bahkan mungkin barang-barang yang kita miliki itu pasti kan lama-lama akan rusak dan mungkin kita harus meninggalkan hal tersebut. Nah, berduka ataupun kehilangan merupakan siklus yang umum dihadapi oleh manusia. Nah, namun biasanya kalau kaitannya dengan kematian dianggap sebagai sesuatu yang sangat mengganggu dan menakutkan dalam hidup manusia. Padahal ya kematian biasanya adalah sesuatu yang niscaya akan datang. Oke, next lagi. Nah, pada akhirnya karena kematian dianggap sesuatu yang menyakitkan kalau itu terjadi dalam keluarga kita, jadi terkadang kematian itu dipersepsi sebagai sesuatu yang negatif, kehilangan, menyedihkan, mengecewakan. Nah, pada akhirnya kalau itu terjadi pada orang tua akan merasakan kesedihan yang cukup panjang, dan terkadang mereka malas untuk menjelaskan konsep kematian atau konsep kehilangan pada anak-anaknya, sehingga sampai pada akhirnya ketika anak itu dewasa, anak itu pun menganggap suatu kematian adalah sesuatu yang ya menakutkan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik dalam bukunya Things Left Behind itu dijelaskan bahwa si penulisnya itu dari dulu sudah ditanamkan konsep bahwa kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan ya Mbak Tri, gitu kan, bahwa konsep
bahwa ya orang tuanya mengajarkan ketika seseorang meninggal itu mereka pindah rumah saja, gitu, bukan benar-benar meninggalkan kita, gitu. Yang pada akhirnya si orang tersebut memiliki persepsi bahwa ya meninggal itu bukan sesuatu yang sangat menakutkan banget gitu, sehingga ketika dia melihat kematian, oke, itu sudah bukan sesuatu yang sangat bukan sesuatu yang mengerikan dan menyakitkan, tapi oke gitu. Mereka cuma pindah aja dan kita hanya membantu untuk membereskan urusan-urusan yang tidak lagi bisa dia bereskan, seperti membereskan barang-barangnya dan lain sebagainya, ataupun ya itu yang membereskan perpisahan dengan keluarga yang ditinggalkan. Nah, biasanya biasanya orang mengalami berduka itu terjadi kalau misalnya mereka mengalami kehilangan sesuatu yang cukup berarti bagi dirinya. Baik itu mungkin hubungan, baik itu barang dan lain sebagainya. Tetapi berduka juga bisa jadi menjadi sebuah proses pulih setelah ditinggalkan seseorang yang terdekat ataupun ya hal-hal yang mungkin biasanya menurut kita itu adalah penting. Nah, kemudian memang biasanya proses berduka itu membutuhkan waktu dan akan bertahap dalam proses pulihnya. Oke, next lagi. Nah, biasanya siklus seperti ini, peristiwa kehilangan, merasa kehilangan, dan akhirnya berduka. Nah, biasanya dalam rentang reaksi emosi kehilangan, mulai rentang kaget, rentang dari kaget, mulai dari, ya pokoknya biasanya dalam rentang ini, dalam rentang kehilangan dan akhirnya berduka, biasanya di situ campur aduk tuh perasaan tuh, ada marah, sedih, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Marah, sedih, kaget, bersalah, yang pada akhirnya ya bisa menyebabkan depresi karena kehilangan. Oke, next lagi. Nah, adapun efek berduka biasanya setiap orang berbeda-beda. Nah, adapun hal-hal yang bisa menjadi patokan bagaimana reaksi ataupun efek berduka pada orang yang ditinggalkan adalah kaitannya dengan bagaimana hubungan seseorang dengan orang yang ditinggalkan itu pergi. Misalnya apakah mereka dekat atau tidak, terutama di bukunya yang Thing Left Behind itu dijelaskan ada orang yang mungkin ketika orang tuanya meninggal, mereka biasa aja. Mereka nggak ada emosi kehilangan dan nggak ada reaksi yang cukup dramatis. Tapi ada beberapa orang yang mungkin reaksinya cukup cukup emosional sampai menangis dan merasa bersalah dan lain sebagainya. Dan ada kaitannya dengan kondisi orang yang pergi ketika meninggalkan kita. Misalnya apakah dia perginya dengan cukup baik, misalnya meninggal dalam kondisi tidur, biasanya itu akan lebih menenangkan buat orang-orang yang ditinggalkan. Tapi kalau misalnya meninggal dalam kondisi yang cukup cukup tidak baik lah, bunuh diri atau misalnya tertabrak atau misalnya mengalami kecelakaan atau misalnya meninggal sampai kondisi jasadnya tidak baik, biasanya itu akan membuat orang yang ditinggalkan merasa bersalah ataupun merasakan hal-hal yang negatif akibat dari kondisi ditinggalkan tersebut. Oke, next lagi. Nah, kemudian biasanya kehilangan pun bisa menyebabkan sebuah trauma ataupun ya efek yang negatif yang bisa berkepanjangan dialami oleh orang yang ditinggalkan. Biasanya kehilangan ataupun kematian yang bisa sampai menyebabkan kondisi trauma biasanya kondisi kehilangan yang disebabkan karena hal-hal ataupun dalam kondisi yang tidak diharapkan meninggalnya, biasanya seperti itu. Itu kan biasanya akan menyebabkan traumatik yang lebih lanjut pada orang yang ditinggalkan. Oke, next lagi.
Kemudian ini salah satu quote yang ada di buku itu. Oke, next lagi. Bila trauma akan adanya kehilangan ataupun akibat meninggalnya seseorang di dalam anggota keluarga kita, ya pokoknya intinya menyebabkan traumatik, biasanya membutuhkan proses dalam penyembuhannya. Karena yaitu ya, mereka merasa bahwa kehilangan orang yang dicintai itu kayak disamber gitu kan, dan akhirnya itu menyebabkan efek yang tidak menyenangkan. Nah, biasanya perasaan kehilangan tersebut diasosiasikan dengan kejadian yang mengakibatkan orang yang disayang itu meninggal dan terjadilah itu. Nah, biasanya ini trauma meninggal ini, trauma akibat ditinggalkan seseorang biasanya dikaitkan dengan suatu kondisi tertentu. Misalnya kalau orang yang meninggal itu meninggal karena tabrakan di satu tempat, biasanya akibat pedihnya kehilangan tersebut diasosiasikan bahwa tempat ini tuh jahat banget, udah merenggut seseorang yang aku sayangi, sehingga pada akhirnya trauma itu diasosiasikan dengan tempatnya atau dengan kejadiannya, sehingga mungkin karena saking sakitnya ditinggalkan, hal-hal yang diasosiasikan dengan kehilangan tersebut, sehingga terjadilah traumatik. Gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, biasanya ada pun efek-efek kehilangan yang dirasakan oleh seseorang, biasanya merasa bersalah, karena ya tidak bisa mengontrol supaya mereka tetap bisa ada di dalam hidup kita, dan mengembangkan kepercayaan bahwa kalau aku melakukan sesuatu pada saat itu, atau aku bisa mencegah pada saat itu supaya dia tidak melakukan hal yang bisa membuat dia meninggal, pasti dia masih ada sampai saat ini. Dan pada akhirnya siklus itu akan seperti itu, dan rasa bersalah terus ada di dalam diri orang yang ditinggalkan tersebut. Oke, next lagi. Nah, terkadang juga ada yang orang yang ditinggalkan merasa harus lebih baik dari sebelumnya, supaya ya harusnya mereka bisa membuat orang itu tetap ada, dan dia harus sebetulnya kemarin-kemarin itu harus lebih baik lagi gitu, dan itu menjadi beban di dalam hidupnya. Biasanya itu menjadi salah satu cara, menyalahkan diri sendiri itu menjadi salah satu cara agar kondisi kehilangan yang membingungkan itu bisa diterima secara rasional dalam pikirannya. Itu oke, next lagi. Nah, jadi ya ketika kita mengalami kehilangan, terkadang kita harus mempunyai keberanian bahwa ya ini sudah waktunya mungkin, dan sudah waktunya kita mengalami kehilangan, sudah waktunya kita memang bertahan, ya pada akhirnya kita harus menghadapi hal tersebut. Oke, next lagi. Nah, jadi ini ada beberapa mitos dan fakta terkait dengan berduka. Nah, tidak selamanya bahwa berduka itu harus bertahun-tahun dilewati, kadang ya bergantung pada orangnya, dan tidak semua ya berduka itu, maksudnya ketika berduka itu orang yang kuat nggak nangis, tidak seperti itu juga. Nah, kemudian setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda-beda, dan melupakan bukan solusi untuk menyembuhkan rasa kehilangan. Oke, next lagi. Kemudian, nah ini ada perbedaan bagaimana pria dan wanita ketika berduka. Biasanya kalau perempuan atau wanita lebih cepat, lebih bisa mengekspresikan rasa kehilangannya dan membutuhkan dukungan sosial, lebih bersedia berbicara, berbeda dengan laki-laki. Mereka berusaha untuk mengontrol rasa berdukanya supaya tidak tampil begitu saja gitu, karena bisa jadi mungkin itu mempengaruhi
harga dirinya lah gitu intinya. Kemudian mencoba merasionalisasi terkait dengan emosi-emosi yang mereka rasakan. Nah, kemudian mereka juga terkadang lebih mengidentifikasi dengan perasaan marah dan takut, dan terkadang banyak penyangkalan juga, dan mencoba menyimpan kesedihan tanpa terlihat oleh orang lain. Oke, next lagi. Nah, di sini ada beberapa ada tahapan berduka berdasarkan teori. Pertama, biasanya diawali dengan denial, nggak percaya bahwa orang yang kita sayangi atau sesuatu yang kita sayangi hilang, kemudian marah karena harusnya aku bisa mengontrol, harusnya aku bisa begini dan lain sebagainya. Kemudian ada bargaining, ya udah kalau misalnya Tuhan pengen dia pergi, apa gantinya? Dan kemudian ada depresi karena menyadari bahwa ya ternyata sudah hilang, dan di tahap terakhir adalah acceptance atau penerimaan bahwa ya memang sudah meninggal atau sudah hilang gitu. Oke, lanjut lagi, next lagi. Nah kemudian tanda-tanda berduka itu biasanya bermacam-macam pada seseorang. Tapi kalau misalnya tanda-tanda berduka itu sudah mengganggu dalam kehidupan sehari-hari, ada baiknya kita mungkin memerlukan bantuan profesional. Next lagi. Tentunya efek berduka itu bisa masuk ke area fisik, emosional, maupun spiritual, maupun sosial. Kalau fisik ya kaitannya dengan kelelahan, perubahan nafsu makan, dan lain-lain sebagainya. Kalau efek emosional ada kemarahan, kebencian, kesedihan, dan lain sebagainya yang mungkin sulit untuk ditangani ataupun sulit dikontrol oleh diri sendiri. Aspek spiritualnya putus asa, iman yang hancur mungkin, kemudian bisa jadi menyalahkan Tuhan akibat kehilangan seseorang ataupun kehilangan sesuatu. Efek sosialnya adalah bisa penarikan diri, mengurangi aktivitas, mengurung diri, dan lain sebagainya. Atau mungkin malah jadi melarikan diri ke hal-hal yang tidak baik, misalnya obat-obatan terlarang, ataupun misalnya mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Oke, next lagi. Nah, oke, lanjut lagi, next. Nah, kemudian mungkin ini ada beberapa hal dalam penanganan berduka. Biasanya proses berduka itu setiap orang berbeda, dan mungkin penanganannya pun harus berbeda. Ada beberapa orang yang mungkin dengan menceritakan itu membantu, tapi juga ada yang menemukan kenyamanan dengan misalnya ya lebih mencari maknanya secara sendiri. Ada yang mungkin memilih melewatinya secara alami, dengan hanya bantuan teman dan lain sebagainya, itu juga cukup. Tapi mungkin ada yang cukup berat dan membutuhkan bantuan profesional. Oke, lanjut lagi, next. Nah, di sini ada beberapa teknik penanganan yang bisa dilakukan kalau misalnya kita sedang mengalami kondisi berduka ataupun mengalami kondisi grief. Membuat jurnal, makan dengan sehat, berolahraga dan istirahat, membaca mengenai kehilangan dan berduka. Mungkin buku ini bisa jadi salah satu rekomendasinya. Mencari ritual yang menyenangkan, menghindari perubahan besar ketika mengalami kehilangan, menyadari emosi yang dirasakan. Kalau membutuhkan treatment secara profesional bisa mendatangi psikolog, dan mencari dukungan dalam komunitas. Biasanya kalau di luar negeri ada juga kaitannya dengan dukungan terkait dengan grief dalam bentuk komunitas. Oke, next lagi. Nah, kalau dari terapi psikologi ada beberapa. Mungkin yang paling gampang ya, kayak pet terapi, punya binatang peliharaan, kemudian musik terapi, mungkin itu bisa dilakukan secara mandiri. Art terapi itu juga mungkin bisa sedikit digunakan secara mandiri juga. Oke, next lagi. Adapun makna kehilangan dan berduka, menyadari bahwa hal yang kita miliki adalah titipan, dan suatu saat akan kembali. Kemudian lebih baik bersiap untuk menghadapi kehilangan,
baik itu kehilangan orang yang kita sayangi ataupun hal-hal yang mungkin sedang kita miliki saat ini. Kemudian menyadari bahwa untuk menggunakan waktu lebih bermakna dengan siapapun dan dengan apapun. Kemudian menghargai keberadaan orang lain yang kita sayangi pada saat masih bisa bersama atau menghargai yang kita miliki pada saat masih kita bisa miliki juga. Meningkatkan dukungan sosial yang kita miliki karena ketika kita biasanya sedang berduka, kita membutuhkan kehadiran orang-orang yang bisa masih memberikan dukungan kepada kita. Nah, kemudian kehilangan hanya peristiwa, namun yang berat adalah mengenangnya. Kemudian berdamailah dengan kedukaan yang kita rasakan. Oke, itu mungkin. Terima kasih. Kemudian kalau ini dari Rumi, don't grieve ya, karena jangan berduka karena katanya sesuatu yang kita hilang dari kita akan sebetulnya bentuknya berubah dalam bentuk hal lain, katanya seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Citra atas paparannya. Memang benar ya, kalau laki-laki itu cenderung nyimpen rasa sedihnya buat di kemudian hari ya. Seperti saya kalau pas ditinggal bapak, itu emang sedihnya tuh bukan hari itu pas ditinggalin ya, tapi beberapa hari setelah itu baru kerasa gitu. Kalau kehadiran beliau di hidup saya tuh bermakna gitu. Karena kalau semenjak beliau ada saya ngerasa biasa aja, nggak ada apa ya, nggak ada ngaruhnya gitu. Tapi ketika beliau meninggal baru kerasa bahwa sosok ayah itu sangat penting di hidup saya. Oke. Oke, ada beberapa pertanyaan nih untuk Baik. Mbak Triana nih, yang pertama nih. Dari Pak Pramono Purwanto. Nah, izin nanya nih Mbak Triana, apa yang bikin Mbak Triana tertarik sama tema buku ini? Nah, yang boleh dijawab dulu Mbak. Oh ya, makasih Pak Pram ya pertanyaannya. Jadi kenapa saya baca buku itu sih? Pas itu sih sebenarnya kan kondisi pandemi itu kondisinya kayak melo-melo gitu kan. Maksudnya kayak apa namanya sempat demotivasi juga gitu kan. Ini mau sampai kapan nggak ketemu orang, mau sampai kapan keadaan kayak gini gitu tuh. Itu apa namanya terus apa, salah satu saya itu tipe orang yang suasana hati saya kayak apa, nah itu saya baca buku yang setema gitu. Nah itu jadi pas itu rasanya kayak lagi agak apa, lagi, demotivate, lagi, ini mau sampai kapan, terus habis itu banyak ambulan nguing-nguing juga kan tiap hari gitu kan, itu apa, kayak bikin takut, bikin apa, nah itu, apa namanya, saya alihkan buat baca buku gitu. Nah itu, apa saya nonton drakornya dulu, drakornya kok bagus gitu kan. Nah itu, katanya diangkat dari buku, makanya saya cari bukunya gitu, habis itu saya baca gitu. Terus pertanyaan nomor 2 sekalian ya, tentu banyak Iya. buku dengan tema menarik, kalau dari buku ini apa yang jadi ciri khas buku ini? Mungkin gaya bahasanya atau seperti apa, atau mungkin foto-fotonya atau bagian lainnya. Eee, yang menarik dari buku ini ya tentu aja temanya ya, temanya menarik nggak biasa gitu, apa namanya, menambah pengetahuan kita, oh ada bisnis lain nih, apa namanya, selain bisnis yang udah umum gitu, ternyata di luar negeri itu ada tuh bisnis orang, yang membersihkan barang-barang orang yang sudah meninggal gitu, apa dan, membersihkan TKP gitu, dan itu bukan forensik, bukan apa, dan itu swasta gitu, dan mereka itu kerjanya pakai hati gitu, apa namanya, eee, nggak sekedar buang, tapi mereka ngumpulin juga barang-barang yang Eee, masih dibutuhkan sekiranya, apa namanya, berguna gitu, apa namanya, ada kenangannya buat yang ditinggalkan gitu. Kalau ciri khasnya ya itu, apa namanya, Pak Kim itu nyeritain, kondisi pekerjaannya itu secara detail gitu. Jadi, dia tulis apa, pintunya itu rusak atau pintunya terbuat dari apa, serat-serat kayunya udah keluar atau, lemarinya ada lemari terus isinya baju berwarna apa saja, terus bau ruangannya seperti apa, ada belatungnya, ada apanya gitu, dia ceritakan secara detail gitu, kanan kirinya ada apa, dia berdiri di posisi mana gitu. Jadi kita baca buku itu tuh kita bisa bayangin gitu loh, di
kita sebagai Pak Kim yang masuk ke ruangan itu, kita bisa bayangin ruangannya kayak apa, yang dia temui itu kayak apa gitu. Kayak gitu-gitu sih, itu apa, buat yang hobi imajinasi gitu tuh, cocok sih baca bukunya. Jadi, bisa bayangin gitu, apa namanya, kayak apa gitu keadaannya, gitu sih. Makasih Pak Pram. Oke, yang kedua nih dari Pak Arif Sahrial dari Sena. Nah, gimana cara mencegah sedini mungkin dan seoptimal mungkin serta mengolah perasaan emosional kita sebagai individu tentang akibat dari rasa penyesalan yang timbul dari sikap kita terhadap seseorang atau beberapa orang yang tidak kita sukai mengenai kesalahan dan kekhilafan yang diperbuatnya semasa hidupnya. Oke, bisa dijawab Mbak Citra? Minta 2 nih dari Mbak Citra sama Mbak Dina nih. Bisa dari Mbak Citra dulu tanggapannya. Oke, jadi memaafkan orang yang sudah berbuat tidak baik kepada kita dan orang itu udah meninggal gitu ya. Oke, baik. Ya, apa namanya? Mungkin pada akhirnya itu jadi sebuah apa namanya? Dendam mungkin ya, dendam yang belum selesai karena mungkin seperti itu ya. Tapi di sisi lain ada dalam proses, bukan dalam proses sih, dalam teori dijelaskan bahwa sebetulnya memaafkan itu bukan untuk orang yang berbuat salah kepada kita, tapi memaafkan itu buat kita, buat kedamaian kita dan lain sebagainya. Nah, kenapa kita tidak memaafkan? Mungkin ini kalau kasarnya ya, maksudnya kalau kasarnya bahwa kenapa kita tidak memaafkan orang itu demi kesehatan mental kita ataupun demi kedamaian diri kita gitu. Urusan dia salah, urusan dia melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kita, mungkin itu bukan ranahnya kita untuk judgement atau memberikan penghakiman kepada dia gitu. Ya biarkan dia ataupun Tuhan gitu yang memberikan penghakiman kepada dia, tapi tugas kita adalah memberikan pemaafan kepada dia. Nah, sebetulnya kalau dari sebuah teori apa namanya forgiveness gitu, kita harus dalam posisi bahwa oke, kita accept dulu ada orang yang sudah menyakiti diri kita, ada orang yang sudah membuat kita secara tidak nyaman kepada diri kita. Nah, kita bisa accept dulu itu terjadi, kita terima dulu itu terjadi, baru kita bisa forgiveness atau bisa memaafkan orang tersebut. Nah, forgiveness itu sebetulnya bukan untuk orang yang sudah berbuat salah kepada kita utamanya, tetapi untuk diri kita sebetulnya, untuk kedamaian kita, untuk kewarasan diri kita yang pada akhirnya itu bisa membuat kita lebih nyaman dalam hidup kita. Nah, kemudian mungkin ya orang itu udah kurang ajar sama kita dan lain sebagainya. Oke, kalau dia kurang ajar, bisa nggak kita menjelaskan bahwa perilakunya dia itu membuat kita nggak nyaman kalau misalnya dia masih ada, dan yang kita harapkan orang itu tidak melakukannya lagi kepada diri kita. Berarti kita harus bisa bicara kan, harus bisa menjelaskan bagian-bagian mana saja, perilaku-perilaku mana saja yang membuat kita nggak nyaman terhadap dia. Dan yang kita harapkan apa? Dia tidak melakukannya lagi kalau misalnya dia masuk hidup. Ya, kita jelaskan keinginan kita seperti itu. Gitu. Oke, kalau misalnya kita sudah melakukan itu, berarti tanggung jawab adalah selanjutnya di diri dia. Oke, kita udah menjelaskan bahwa kita nggak nyaman, dia bisa merubah perilakunya. Kalau memang sudah tidak bisa merubah perilakunya, ya sudah, mungkin ada baiknya kita tidak bersama lagi atau mungkin ya udah kita menjaga boundary sama dia, menjaga batasan sama dia supaya dia tidak bisa melakukan hal yang tidak nyaman terhadap kita. Dan ya sudah, kita maafkan perilakunya yang sudah lama dan ya sudah selesai sampai situ. Kalau misalnya dia terus melakukan hal seperti itu mungkin Mas. Oke, makasih Mbak Citra. Nah, kalau dari Mbak Dina gimana nih?
Oh, kalau saya sih singkat aja ya. Jadi, apa namanya, punya pengalaman kayak gitu juga gitu kan. Ada orang yang nggak usah udah meninggal lah, masih hidup kan pasti banyak juga ya orang yang kayak gitu ya. Iya. Nye nyebelin gitu kan, udah nyebelin masih hidup lagi gitu kan. Aduh, apa namanya, apa, kalau saya sih, apa, ya gitu sih, memaafkan buat kesehatan mental kita sendiri gitu. Dunia ini bukan sinetron yang jahat sama kita, habis itu dianya nanti dapat azab, habis itu, apa namanya, yang sesuai yang kita harapkan itu enggak gitu. Bisa Iya. aja orang yang, udah jahat sama kita ternyata hidupnya lebih senang dari kita gitu kan. Nah Iya, itu bener bener. banyak kejadian gitu. Nah itu tuh, kita tuh sebenarnya, bener sih itu memaafkan buat apa namanya, kesehatan mental kita, lebih menerima gitu kan. Oh ternyata, dan kita harus mensyukuri gitu, ternyata hidup kita juga baik-baik aja setelah dia sakitin gitu misalnya gitu kan. Atau misalnya hidup kita lagi terpuruk-terpuruknya karena dia gitu kan, itu berarti kan PR kita kan buat mengembalikan hidup kita ke kembali jadi lebih baik gitu sih. Itu yang penting, yang pertama sih utamain diri sendiri gitu, utamain diri Mmm, sendiri, nggak usah mikirin yang, orang lain udah perbuat sama kita. Kita tuh fokus sama apa yang bisa kita kontrol, karena kita nggak bisa kontrol sikap orang lain ke kita, apa, perbuatan orang lain ke kita itu kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol itu ekspektasi kita bisa maafin orang, sikap kita gitu, apa namanya, emosi kita itu bisa kita kontrol. Kalau kita fokus sama apa yang bisa kita kontrol, itu kita lebih ringan sih ininya, buat iya menjalani semua ini gitu. iya, intinya fokus sama diri sendiri aja, sama maafin ya. Nah, ada lagi nih untuk Mbak Citra sama Mbak Dina. Di Twitter lagi rame joke kalau Gen Z tuh gampang depresi, yang mana dikit-dikit down. Kayak cerita anak kecil yang nulis di buku kalau dia nggak ngerasa disayang karena hanya disuruh nyuci piring. Nah, gimana itu tanggapannya? Bisa dari Mbak Citra dulu? Ya mungkin, beda perlakuan, beda masa, beda perlakuan ya gitu. Tapi mungkin pada saat ini, apa namanya, ketika, apa namanya, bukan kebebasan ya, ekspresi emosi itu bisa lebih bebas, sehingga mungkin, kesedihan sedikit pun itu bisa dimaknai oleh seseorang dan bisa diekspos ya seseorang. Dan mungkin malah jadi maksudnya, terkadang eksposnya ada yang tepat, ada yang enggak, dan mungkin karena sekarang, konsep-konsep psikologi terkait dengan depresi dan lain sebagainya itu sudah, apa namanya, diketahui sama orang, walaupun ya ada yang konsepnya benar dipahami, ada konsepnya yang salah, sehingga mudah untuk melabel sesuatu, dan pada akhirnya labeling yang dia berikan terhadap dirinya malah menjerumuskan dia terhadap emosi-emosi yang kurang tepat gitu, yang tadi ya dia ngerasa mungkin ya apa namanya, kesebel disuruh nyuci piring, dan pada akhirnya dia melabel emosi orang tuanya maupun melabel emosi sendiri yang pada akhirnya malah jadi nggak tepat gitu. Nah terkadang apa namanya, persepsi-persepsi yang tidak tepat atau labeling-labeling yang tidak tepat malah menjerumuskan, ya kondisi drama gitu ya, yang pada akhirnya mungkin bisa jadi dia nggak sampai ke arah depresi, tapi dia karena dia melabel dia depresi, yang pada akhirnya dia jadi malah depresi beneran gitu kan ya. Sebetulnya, konsep depresi itu tidak kalau dalam teori tidak sesimpel bahwa, tidak disayangi oleh, orang tua itu akan menjadi depresi gitu. Karena ada apa namanya, ada dinamikanya sendiri yang akhirnya bisa diarahkan ke arah, depresi. Jadi mungkin kalau itu lebih ke arah, eee, mungkin ya itu ya, memaknai sesuatu secara berlebihan, dan bagaimana, supaya dia bisa memaknainya dengan lebih rasional dan lebih refleksif, kaitannya dengan seperti itu. Kan bukan berarti, apa namanya, disuruh cuci piring secara rasional, orang tua nggak menyayangi dia. Iya Dia malah tertarik ke arah irasional belief-nya, irasional kepercayaan irasionalnya bahwa bentuk-bentuk, dari ketidaksayangan orang tua, gitu. Seperti itu sih. Jadi mungkin
apa namanya, yang perlu dilakukan adalah kita mengajak mereka untuk mencoba untuk benar nggak sih maknanya seperti itu, atau maknanya itu hanya sesuatu yang dimaknai secara berlebihan dan pada akhirnya mengarah terhadap ke-irrational belief gitu, ke-irrational yang tidak tepat, kepercayaan yang tidak tepat gitu tentang suatu peristiwa. Seperti itu sih mungkin. Makasih Mbak, lagi-lagi pola pikir ya kalau kayak gitu ya. Yang disuruh saya mulu nih, yang disuruh saya mulu nih. Pikirannya orang tua udah nggak sayang sama saya, sayangnya sama adik gitu. Kalau dari Mbak Dina, gimana tanggapannya Mbak? Apa namanya, kalau tentang yang, Gen Z gampang depresi, dikit-dikit down itu kayaknya, sering sih saya baca scroll-scroll kayak di Twitter, kayak di Instagram itu memang kayaknya fenomenanya tuh kayak gitu, gitu loh. Jadi kayaknya mental orang Indonesia tuh lama-lama udah mulai kayak ke arah-arah kayak orang Korea, orang Jepang gitu kan sekarang tingkat bunuh diri anak muda juga udah lumayan tinggi ya. Jadi, bapak ibu cerai, anaknya bunuh diri gitu. Apa namanya, banyak gitu kan saya, baca-baca kayak gitu, gitu. Apa namanya, saya juga ada menarik juga pas itu saya pernah baca, eee, komen gitu kan, baca komen tuh, dia tuh kayak anak kuliahan gitu, anak kuliahan itu dia udah niat mau bunuh diri gitu. Nah, dia tuh nggak jadi bunuh diri karena temen kosnya ngasih dia seblak gitu. Ngasih dia seblak, terus dia makan seblak gitu kan, makan seblak, habis itu dia dia cerita di komen itu panjang dia cerita, terus intinya tuh dia tuh habis makan seblak, dia sambil makan seblak itu dia mikir, "Oh ternyata seblak masih enak," gitu kan, apa namanya, "Besok aku masih mau nih ngerasain makan seblak lagi," gitu. Terus dia nggak jadi bunuh diri gitu, ternyata apa namanya, perhatian kecil dari teman sekosnya yang ngasih dia seblak itu menghentikan, apa namanya, perbuatan dia yang mau mengakhiri hidupnya gitu, gitu sih. Jadi kayaknya, semakin ke sini tuh kita tuh kayak harus lebih aware gitu sih sama orang-orang yang dekat sama kita, orang-orang yang di sekitar kita gitu. Apa namanya, misalnya ada perubahan sikap, ada perubahan apa, mungkin bisa kita deketin, kita tanya gitu, "Kenapa?" gitu, apa gimana, gitu sih. Terselamatkan karena seblak. Oke, ada selanjutnya. Saya baru kehilangan orang yang sangat saya sayangi dan terus terang konsentrasi saya di pekerjaan agak terganggu. Saya makin sedih karena orang-orang di kantor tidak punya empati. Saya dianggap tidak profesional karena performanya menurun dan meminta saya segera move on. Saya harus bagaimana? Oke. Tanggapannya Mbak Citra? Oke, baik. Mungkin, dengan adanya kondisi kehilangan, itu membuat beberapa fungsi, dari kehidupan ya siapa bapak atau ibu yang barusan cerita itu membuat, ada gangguan lah ya. Ya mungkin kalau sudah ada gangguan dalam keberfungsian sehari-hari, mungkin ada baiknya menemui profesional karena ada hal-hal yang mungkin perlu apa namanya, dicari tahu kenapa, apa namanya, makna-makna apa yang membuat, ketika ditinggalkan oleh orang tersebut, oleh orang yang disayangi tersebut, itu sangat-sangat, sangat-sangat mengganggu keberfungsian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin saya tidak akan terlalu bahas di sini, tapi ada baiknya mungkin mencari bantuan profesional ya. Kemudian tentunya, saya, mungkin belum jelas terkait apakah teman-temannya benar-benar tidak empati atau mungkin ada hal-hal tertentu yang, diharapkan oleh lingkungan, kemudian pada akhirnya tidak tercapai, yang pada akhirnya teman-temannya jadi, nggak empati itu. Nah itu mungkin yang, kurang jelas, tapi intinya bahwa, ya pada saat seperti itu berduka memang kita membutuhkan dukungan, dari lingkungan. Namun, apa namanya, apa, kalau misalnya di lingkungan tidak dapat, mungkin, coba mencari, kira-kira, eee, dari mana nih dapat dukungan potensial yang tepat, yang bisa menjadi sumber, ya dukungan yang bisa membuat kita lebih baik, setidaknya bisa berfungsi lah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya seperti itu sih. Mungkin kita perlu mencari sumbernya yang tepat untuk mendapatkan empati tersebut, gitu. Oke, Oke. ada
pertanyaan anonimus selanjutnya. Terima kasih untuk sharingnya Mbak Citra dan Mbak Triana. Saya memiliki penyesalan akan suatu hal yang mendalam yang membuat saya berpikir, coba dulu nggak begini. Kalau bisa ngulang waktu, pengen andon kejadian itu. Gimana caranya menghilangkan rasa nyesal yang mendalam seperti itu? Bisa dari Mbak Triana dulu? Oke, makasih pertanyaannya ya. Kita semua pasti punya sih itu sih. Jadi Iya. ada hal yang pengen kita ulang gitu, pengen ah coba kalau nggak kayak gitu gitu kan. Itu pasti nyesel mendalam. Ada pasti kejadian yang merubah total hidup kita gitu 180 derajat yang tadinya enak terus habis itu apa namanya jadi kayak gini gitu. Kita ngerasa kalau misalnya kita nggak melakukan hal itu pasti hidup hidup kita nggak jadi kayak gini gitu. Itu sih setiap orang pasti punya kayak gitu yang bisa saya bilang saya juga ngalamin kayak gitu dan itu prosesnya itu panjang memang untuk menerima keadaan itu. Bisa dibilang saya buat menerima kalau hal itu tuh memang terjadi gitu dan harus kita harus face it gitu, kita harus menghadapinya, kita harus nerima karena udah kejadian nggak bakal bisa diulang itu jangka waktunya bertahun-tahun gitu untuk memaafkan, untuk, nggak menyesali gitu. Itu sih, eee nggak bisa apa namanya, itu tergantung diri sendiri ya. Jadi intinya sih nerima nerima karena yang nggak bisa diubah itu adalah masa lalu, kita tuh harus hidup di masa sekarang dan, di masa depan kita nggak tahu apa yang akan terjadi gitu dan kegagalan kita di masa depan itu karena perbuatan kita di masa sekarang. Karena kalau misalnya kita di masa lalu kita udah gagal, kita nggak mau kan di masa depan kita gagal, jadi kita harus di masa sekarang kita harus berbuat sebaik-baiknya gitu sih. Makasih Mbak Dina. Dari Mbak Citra mungkin, gimana cara ngilangin rasa sesal kita di masa lalu? Baik, mungkin penyesalannya ini apakah berkaitan dengan kehilangan seseorang atau kehilangan kesempatan, tapi intinya mungkin kaitannya dengan kehilangan sesuatu mungkin ya. Nah, kalau di tahap kemarin, bukan kemarin, tadi yang saya jelaskan terkait dengan tahap kehilangan, kan, dari teori ada beberapa fase ya gitu. Ada fase denial, anger, bargaining, depression, yang pada akhirnya kita acceptance. Nah, mungkin masih pada tahap-tahap mungkin anger atau bargaining atau mungkin ya tadi ya, kenapa saya nggak gini? Mungkin kalau saya rasanya masih dalam tahap anger ya atau marah gitu kan ya. Nah, setiap orang mungkin dalam menghadapi proses tahap sampai akhirnya acceptance itu bisa jadi berbeda-beda gitu kan ya. Nah, tapi tentunya kalau misalnya dalam tahapan maksudnya kalau kita masih berada pada tahapan yang sebelum acceptance, biasanya itu akan mengganggu kondisi psikologis kita. Dan tentunya dalam mengganggu kondisi psikologis kita, khawatirnya akan mengganggu keberfungsian yang lain-lain lagi. Tadi misalnya keberfungsian dalam kita bekerja, keberfungsian kita dalam bisa optimal dalam kehidupan sehari-hari, keberfungsian kita dalam sosial dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya itu tidak diselesaikan, rasa marah itu tidak diselesaikan dan pada akhirnya sulit untuk bisa accept, ya tentunya akan mempengaruhi kondisi psikologis gitu. Dan kalau kondisi mungkin gangguannya awal sedikit tapi lama-lama bisa menjadi tambah kompleks ya gitu. Ya ada baiknya tentunya ya saya menyarankan untuk berkonsultasi kalau memang itu sudah sulit untuk ditangani secara sendiri. Tapi kalau misalnya masih bisa ditangani sendiri ataupun ada bantuan dari teman-teman bahwa terkait dengan bisa menerima kondisi saat ini, ya itu akan itu mungkin bisa lebih baik gitu. Ya tadi yang seperti Mbak Triana bilang bahwa ya kita pastinya dalam kehidupan ini ada sesuatu yang kita sesali, ada sesuatu yang aduh kemarin harusnya kita bisa maksimal. Tapi kalau misalnya kita terus berpikir bahwa ataupun kita hidup dalam dunia kemarin, bagaimana dengan dunia kita saat ini? Gimana kita menyelesaikan hal-hal pada saat ini? Kenapa kita tidak fokus dulu pada hari ini dan apa yang sudah terjadi di belakang itu menjadi sebuah pembelajaran yang itu gunakan untuk
bisa mengatasi masalah-masalah di saat ini. Kemudian kita harapannya bisa memiliki masa depan yang lebih oke lagi gitu kan, seperti itu sih. Nah, jadi gimana caranya kita untuk bisa hidup di masa sekarang dengan melihat bahwa masa lalu itu ya untuk sesuatu yang warning kepada kita atau pembelajaran kepada kita untuk bisa mengarahkan hal-hal yang kita bisa lakukan di saat sekarang seperti apa. Seperti itu sih. Kan namanya juga kalau kita belajar pernah jatuh dulu ya gitu. Pernah nggak sempurna dulu lah. Gimana supaya lebih sempurna gitu. Dan ya gunakan kesempatan saat ini untuk bisa lebih baik lagi. Itu aja sih mungkin Mas. Ya. Makasih Mbak Citra. Nah, ada lagi yang nanya nih buat Mbak Citra, apakah di Indonesia sudah ada jasa trauma cleaner? Karena tadi ketika saya googling, kebanyakan artikel yang keluar adalah cerita-cerita dari orang luar negeri. Menurut Mbak Citra, apakah itu berarti orang-orang di luar negeri lebih kesepian daripada kita yang di Indonesia? Oke. Mungkin ada perbedaan budaya ya di Indonesia dengan di Korea yang saya lihat terutama dari buku-bukunya, di mana yaitu ya terkait dengan nggak mau menyusahkan setelah tua, yang pada akhirnya mereka memutuskan untuk hidup mandiri, dan mungkin juga interaksi kekeluargaan antara di Indonesia dan di Korea ataupun di luar negeri tampaknya polanya berbeda dengan di Indonesia. Yang mana kalau misalnya di Indonesia itu umumnya ya, ini saya berbicara umumnya, orang masih diharapkan Lebaran kumpul ya gitu kan, dan lain sebagainya, ataupun lain ketika pokoknya, dan kemudian ketika meninggal itu terkadang menjadi sebuah kebiasaan ataupun budaya gitu, bahwa ketika ada yang meninggal itu kita harus melakukan beberapa ritual atau melakukan beberapa prosesi. Misalnya setidaknya karena kebanyakan muslim harus dimandikan, atau sebelum dimandikan biasanya mereka disimpan dulu di ruangan, kemudian ada proses berpisah dengan orang-orang yang masih hidup, baik itu kerabat ataupun saudara ataupun orang tua gitu. Jadi masih cukup kental prosesi-prosesi seperti itu gitu. Dan biasanya di Indonesia, walaupun misalnya yang meninggal itu seseorang yang nggak kita kenal, biasanya prosesi itu dilakukan oleh orang Indonesia, yang pada akhirnya mungkin jasa cleaner di Indonesia masih belum terlalu ada demand-nya lah, belum terlalu ada pasarnya banget lah gitu. Dan kemudian kalau di luar negeri mungkin meninggal karena bunuh diri itu sudah cukup umum lah gitu, terutama di negara-negara kayak Korea atau Jepang gitu, yang dimana ya memang ada budayanya. Tapi di Indonesia biasanya orang bunuh diri itu terkadang masih di rumah yang ada orang tuanya, di rumah yang ada keluarganya, yang pada akhirnya ya si keluarga itu yang harus menghadapi ataupun harus membereskan barang-barang peninggalannya gitu kan. Nah, itu mungkin pertama kenapa nggak ada dari budaya gitu kan, budaya yang mempengaruhi mungkin jasa cleaner di Indonesia masih belum terlalu marak. Nah, kemudian tentang kesepian itu sebetulnya maknanya agak dalam ya gitu. Terkadang mungkin kita hidup di rumah yang banyak orangnya, tapi kita sendiri merasakan kesepian gitu kan. Nah, belum tentu juga orang Indonesia lebih tidak kesepian daripada orang luar negeri. Tapi sebetulnya belum ada data yang mungkin bisa meng-compare itu. Tapi sebetulnya makna kesepian itu ya artinya terkadang mungkin orang banyak tapi kita masih ngerasain kesepian, karena
tidak adanya orang yang bisa ngerti kita, tidak ada orang yang secara connecting, secara bisa dekat dengan emosi kita, dengan diri kita dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah makna kesepian, gitu kan ya. Nah, tapi mungkin kalau di luar negeri kaitannya dengan mereka lebih terbiasa hidup secara individual, secara sendiri, dan ada budaya kalau misalnya udah dewasa mereka harus keluar rumah dan lain sebagainya. Itu yang membuat mungkin mereka pada akhirnya kalau meninggal bisa dalam kondisi sendirian gitu. Itu sih mungkin. Terima kasih Mbak Citra. Ya. Selanjutnya ada yang minta tips nih buat Mbak Dina sama Mbak Citra. Bagi tipsnya dong buat ngomong ke atasan kalau buat saya family time itu prioritas karena hidup ini nggak melulu soal urusan kantor, nggak kayak lu. Bisa dari Mbak Dina dulu. Oh iya, Mbak nggak usah anonimus Mbak. Tunjukin aja namanya jadi atasannya tahu. Apa namanya? Ini sebenarnya kejadian di semua orang juga sih sebenarnya kan apa namanya kerjaan pasti banyak ya gitu. Terus itu deadline juga terus-terusan gitu. Kalau saya pribadi sih komunikasi sih. Apa namanya terbuka aja gitu sama atasan gitu kan. Kalau kita itu punya ini loh kan gitu. Saya tuh harus apa namanya punya anak, saya itu ada yang harus saya urus gitu. Jadi saya tuh nggak bisa melulu kerja atau bikin boundaries bisa gitu. Saya di atas jam 7 udah nggak bisa ngapa-ngapain, Pak gitu, Bu gitu. Jam 7 saya udah full buat keluarga soalnya saya harus apa masak, harus merhatiin anak saya, harus apa namanya nyiapin sekolah anak saya besok kan saya kerja gitu, apa namanya besoknya kan gitu. Kayak gitu sih. Jadi terbuka aja sih intinya. Komunikasi itu penting gitu, nggak cuma sama anak, nggak cuma sama keluarga, keterbukaan itu penting juga, sama atasan juga gitu sih, kayak gitu. Itu, dulu zaman pandemi kan, apa namanya, kita WFH awal-awal kan bukannya lebih santai, tapi malah kayak lebih sibuk ya, maksudnya kerja jadi nggak ada jam kerjanya. Nah itu, boundaries itu penting sih sama terbuka gitu sama atasan gitu. Gitu, makasih. Cuma cara membuka dirinya butuh keberanian nih. Untuk Mbak Citra gimana tanggapannya? Iya, iya mungkin, iya itu bisa dilakukan ya tadi, terkait dengan komunikasi secara lebih terbuka sama atasan dan mungkin, kalau bisa mungkin kita juga menunjukkan terkait dengan skala prioritas kita, "Bu, udah kerjaan ini, saya mau ini ya," gitu, keluarga dan lain sebagainya. Namun tapi mungkin, me-manage skala prioritas terkait dengan pekerjaan dan lain sebagainya, mungkin itu bisa dilakukan juga dan mungkin, bisa dikomunikasikan juga. "Oke, saya mengerjakan ini, kemudian setelah ini saya izin mau ini," bukan izin mungkin ya, maksudnya mau menjelaskan bahwa ini dan lain sebagainya. Dan juga selain itu mungkin selain skala prioritas ya, gimana nih caranya kita mengembangkan coping skill kita ataupun ya kemampuan-kemampuan kita dalam menghadapi stres tekanan pekerjaan, supaya misalnya bisa kerja lebih cepat atau misalnya supaya kerja bisa lebih efektif supaya kita masih punya waktu dengan keluarga. Kalau saya sendiri tipikalnya saya kerja sebagai dosen, saya kerja sebagai kebetulan juga saya sempat dalam posisi atasan gitu. Saya biasanya memberikan ruang se-fleksibel mungkin. Kebetulan juga teman-teman saya rata-rata kalau di dosen di psikologi adalah perempuan-perempuan ya. Jadi terserah deh mau ngerjainnya seperti apa. Yang penting selesai. Mau kerja di rumah dan lain sebagainya silahkan gitu. Tapi maksudnya di sisi lain saya juga kan kerja sebagai yang bukan prosedural dalam organisasi gitu. Kaitannya dengan permintaan. Ada yang minta konseling di hari ini, ada yang minta untuk jadi pembicara di hari ini dan terkadang ya saya harus memanage itu semua dan itu kan tidak ada yang saya harus laporan ini sudah selesai gitu dan lain sebagainya. Saya dihitung berdasarkan kalau sudah melakukan ini baru dapat honornya lah gitu intinya seperti itu. Nah
pada akhirnya karena saya tidak memiliki atasan dan kerjaan saya dihitung berdasarkan keprofesionalan saya, yang pada akhirnya saya benar-benar harus bisa gimana nih caranya supaya selesai dan saya harus bisa mempunyai waktu dengan keluarga. Oke, beberapa coping strategi ataupun strategi saya dalam bekerja saya harus kembangkan supaya ini bisa semua terlaksana gitu, intinya seperti itu. Itu Oke, mungkin Mas. makasih Mbak Citra. Ada lagi nih dari Pak M. Novel Nur Fahrizal. Izin bertanya Mbak, bagaimana cara kita mengetahui cara yang tepat untuk menghilangkan trauma? Dan apakah trauma itu memang benar-benar bisa hilang? Maksudnya hilang total mungkin ya? Oke, baik. Mungkin biasanya kita ada prosedurnya ya, prosedur untuk konseling dan lain sebagainya. Tapi intinya gini, ketika kita memiliki mungkin trauma itu tidak bisa hilang 100%. Tapi yang artinya kita harus bisa mengendalikan dan kita harus bisa memaknai kita tuh trauma karena ini, karena efeknya apa kepada kita yang pada akhirnya itu menimbulkan sebuah reaksi emosi yang negatif kepada kita. Gitu. Intinya seperti itu. Bahwa sebetulnya kalau dalam sebuah paparan ahli-ahli traumatik gitu, bahwa penyembuhan itu bukan sebuah pencapaian, tapi proses menuju penyembuhan dan kita semakin baik itu adalah tujuannya gitu. Jadi kan kita juga nggak mungkin ya menghilangkan sebuah memori dan kita pun nggak bisa milih. Kita maunya dapat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan aja, pengalaman-pengalaman yang asik aja, pengalaman yang nggak enak jangan pernah ada deh dalam hidup kita. Kan nggak bisa milih kayak gitu juga. Ketika itu sudah terjadi, pengalaman yang tidak enak itu sudah terjadi, pasti kita akan mengingat itu semua dan ya namanya memori nggak mungkin dihilangkan gitu kan. Nah, yang pada akhirnya bagaimana kita mencoba untuk berdamai ataupun menghilangkan emosi-emosi negatif terkait dengan emosi tersebut. Tentunya dalam proses tersebut kita akan ada proses treatmentnya gitu. Tapi yang paling penting adalah kita mengetahui dulu nih untuk mungkin di tahap awalnya kita mengetahui ataupun mengidentifikasi trigger-triggernya dari trauma tersebut gitu. Yang pada akhirnya gimana kita bisa mengelola trigger-triggernya tersebut gitu. Oke, itu mungkin Mas. Makasih Mbak Citra. Nah, selanjutnya anonimus nih. Izin bertanya, jika kita sudah forgive seseorang untuk kesalahan yang cukup fatal, menurut hatiku udah forgive. Apakah menjauhi atau menjaga jarak dengan orang tersebut hal yang baik? Ya udah aku maafin, tapi aku nggak mau ada hal apapun yang nyangkut ke orang tersebut, walaupun sebenarnya orang tersebut kerabat kita. Apa itu hal yang normal? Oke. Siapa dulu nih? Mbak Citra dulu, abis itu Mbak Dina. Oke, baik. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang maksudnya bukan sesuatu yang salah juga ya gitu. Kita pada akhirnya setelah memaafkan, kita bikin boundaries, bikin batasan sama orang tersebut. Apalagi misalnya orang tersebut itu masih punya peluang membuat kita nggak enak lagi, marah lagi dan lain sebagainya. Mungkin itu bisa menjadi sebuah boundaries ya gitu. Tapi mungkin apalagi saudara lama ya mau nggak mau terkadang mungkin kita harus ketemu dan lain sebagainya. Nah mungkin gimana setidaknya kita ngasih boundaries pada hal-hal yang oke, masih ketemu dalam kondisi yang hai mungkin oke lah gitu kan, kalau kita menghindarinya pun itu jadi nggak enak gitu. Nah gimana mungkin boundariesnya bisa sampai ke arah situ gitu. Nah terkadang ada istilah ya gitu, dimaafin tapi ya nggak di welcome lagi dalam hidup. Ya itu juga bisa jadi gitu kan ya, nggak apa-apa juga. Tapi intinya kalau misalnya nggak welcome-nya tuh sampai sejauh apa. Kalau misalnya sama saudara harus masih bisa ketemu,
kira-kira efektif nggak kalau misalnya not welcome-nya tuh sampai tinggi banget gitu ya, temboknya. Karena misalnya kita harus masih bisa ketemu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita nolak ketemu, terkadang ada orang lain yang bereaksi, biasanya orang tua kita. Kenapa sih sama keluarga aja nggak mau ketemu gitu kan? Malah jadi konflik lagi sama orang tua gitu. Ya udah, kita ngasih batasannya sampai segimana sih gitu. Setidaknya kita masih bisa berfungsi sebagai makhluk sosial, terutama dalam kerabat. Mungkin itu yang bisa difikirkan, gimana caranya bikin boundariesnya sampai setinggi apa temboknya gitu intinya. Itu bisa diatur sendiri lah intinya. Oke, silakan Mbak Dina. Kalau Mbak Dina, gimana tanggapannya Mbak? Iya, kalau sebenarnya sih sama sih sebenarnya kalau misalnya kita memang udah maafin pasti udah ikhlas, udah maafin, kita pasti ngelihat orangnya udah biasa aja gitu loh, karena kita udah ikhlas gitu, udah maafin. Tapi kalau kita ada rasa masih kesel, masih dendam gitu, itu hati kita sebenarnya di lubuk hati yang paling dalam pasti belum maafin gitu, belum. Kalau kita ngelihat orangnya masih pengen muntah gitu, masih lihat orangnya masih pengen muntah gitu, itu berarti kita belum maafin. Tapi kalau kita lihat orangnya biasa aja, oh manusia gitu kan, masih hidup lu gitu tuh, ya itu berarti kita udah biasa aja gitu. Sebenarnya menyisihkan orang yang bikin mental kita nggak bagus itu langkah bagus sih sebenarnya kalau buat saya ya, daripada saya di kondisi saya lagi masih kesel sama dia, habis itu saya harus face to face tiap hari sama dia gitu, masih harus senyum, masih harus basa-basi sama dia, itu pasti rasanya itu enak banget gitu. Nah itu kalau kalau saya pribadi sih saya pasti apa nyem eee, untuk sementara mungkin jaga jarak ya, jaga jarak gitu kan, jaga jarak, terus habis itu bukan berusaha sih, seiring berjalannya waktulah gitu, apa namanya buat biasa aja gitu, buat ngiklasin, buat fokus sama diri sendiri gitu. Gimana sih cara buat bikin diri kita lebih baik, sama satu lagi tuh, buat mengalihkan hati kita dendam atau gimana gitu, kalau saya sih pengembangan diri ya, baca buku, bikin kita lebih pintar gitu kan, olahraga, bikin badan kita lebih sehat gitu tuh, itu ngaruh kok ke mental sama pola pikir kita gitu kan. Oh ternyata orang hidup itu nggak cuma ngurusin dia doang gitu kan, ada hal-hal lain yang bisa kita kerjain gitu. Gitu. Makasih Mbak Dina. Nah, selanjutnya pertanyaan anonimus lagi. Berduka yang bukan karena ditinggal, tapi lebih ke duka karena kecewa yang akhirnya berlarut maupun jadi trauma. Apakah ada cara untuk dapat menerima dan kembali bersemangat lagi untuk menjalani hidup ke depan, Kak? Oke, Mbak Citra, Aduh. ini kayaknya curhat sedikit. Sedikit. Sebetulnya ya kehilangan itu kan sebetulnya ada kaitannya dengan mungkin kita sudah memimpikan suatu hal, tapi karena misalnya bisa jadi orangnya hilang atau misalnya barangnya hilang, kita jadi kehilangan untuk bisa mendapatkan mimpi tersebut gitu ya. Berarti mungkin mimpinya harus dirubahkah atau mimpinya harus dimodifikasikah supaya kita bisa bikin mimpi lain gitu kan yang yaitu mungkin itu bisa jadi pengharapan baru ya terhadap sesuatu yang sudah hilang, sesuatu yang sudah lenyap, dan lain sebagainya gitu kan. Nah terkait dengan traumanya mungkin itu bisa bukan dimodifikasi ya, bisa apakah perlu sampai treatment, tapi ya tadi ya ketika kita mungkin punya pola atau mengasosiasikan suatu hal dengan sesuatu yang kurang oke, mungkin kita perlu mencoba menyelesaikan ataupun ya memutus asosiasi tersebut gitu. Terkadang ada yang mungkin bisa memutus sendiri atau yang terkadang bisa harus mencari profesional untuk bisa memutus antara kaitan kita mengasosiasikan suatu kejadian dengan hilangnya sesuatu dengan kejadian tertentu ataupun peristiwa tertentu. Itu intinya seperti itu sih.
Oke, makasih. Selanjutnya kayaknya masih berhubungan ya untuk Mbak Dina jawabannya. Ini suka nyimpen barang mantan tuh sebenarnya merugikan nggak sih? Apa baiknya dibuang-buang aja? Kalau mahal sih dijual-jual aja, misalnya Iya, barang peninggalan mantan misalnya Nmax gitu kan Next, lumayan kan buat buat apa disimpan apa buat jadi ojol apa sekalian gitu kan. Max ya penjualannya kan lumayan, Mbak. Apa Pajero apa Fortuner kali-kali aja peninggalan mantan itu kan sayang juga kalau dibuang gitu kan. Kalau saya pribadi sih kalau barang mantan kalau misalnya berbau kenangan gitu dan gak ada harganya gitu kayak misalnya dulu saya zaman alay itu suka nyimpen tiket bioskop tau gak? Jadi kita nonton apa gitu kan. Itu saya simpenin tuh dari dating pertama, kedua, ketiga sampai itu saya simpenin tuh apa tiket-tiket nonton. Ternyata putus gitu ya udah dibuang kan gitu kan. Terus habis itu kalau foto itu selama di situ ada muka saya itu biasanya masih saya simpenin gitu meskipun ada orangnya gitu. Itu buat apa? Kenangan lah gitu buat maksudnya bukan buat kenangannya ini gitu bukan buat ngenang dia gitu kan. Nanti buat ditunjukin aja ke anak saya gitu kan. Ini nih mantannya mama dulu kayak gitu sih. Apa namanya? Tapi kalau apa barang mantan yang masih berharga misalnya pernah dikasih jam tangan, cincin, gelang misalnya masih bisa ada harga nilai harganya terus tega mau jual apa namanya itu jual aja. Tapi kalau misalnya sayang gitu ya udah di-keep aja apa buat dipakai hitung-hitung benefit lah gitu pernah pacaran sama dia gitu. Tapi kalau kayak alaynya saya tuh ya kayak nyimpenin tiket bioskop itu ya udah buang-buangin aja lah itu. Gitu sih, Mas. makasih Mbak. Nah, selanjutnya pertanyaan anonimus untuk Mbak Citra nih. Bagaimana caranya percaya kembali dengan diri sendiri saat sedang berduka dalam hal relationship selain kematian? Jika yang membuat lukanya hadir terus. Gimana nih Mbak Citra? Berat ya. Eh, ya apa namanya? Ya pertama mungkin perlu accept ya, menerima bahwa ternyata nggak bisa barengan, nggak bisa bersama lagi. Ya berarti intinya bahwa cerita saya dengan dia sudah sampai sini aja gitu mungkin. Kesempatan saya dengan dia untuk dalam relasi yang dekat mungkin sudah berakhir gitu kan ataupun misalnya tidak bisa dilanjutkan. Itu mungkin ya salah satu accept yang pertama yang pada akhirnya kalau kita menyadari bahwa ya saya masanya dengan dia sudah selesai, siapa tahu itu bisa lebih meringankan yang pada akhirnya ya bukan hubungan sih maksudnya ya arah relasinya ke arah bahwa saya dengan dia sudah ada jaraknya yaitu hubungan kami sudah tidak dekat lagi karena hubungan dekat kami masanya sudah selesai mungkin seperti itu ya pertama yang pada akhirnya oke, bila masa saya sudah berselesai, masa dekat saya dengan dia sudah selesai, kemudian bagaimana di masa sekarang? Dekatnya seperti apa? Apakah hanya teman saja atau rekan kerja? Nah, bagaimana kita mengembangkan perilaku atau tindakan ke arah ke arah situ gitu. Ke arah bahwa boundariesnya atau batasannya sekarang hanya sebagai rekan kerja. Bagaimana kita seobjektif mungkin ya supaya seperti itu. Tapi ya mungkin kalau masih deket, kalau masih kelihatan terkadang beban emosinya jadi cukup berat gitu kan. Itu resikonya gitu. Nah, gimana untuk mengatasi resiko tersebut? Apakah pada akhirnya untuk memanage resiko itu kita minta pindah mungkin bisa tapi apakah harus itu yang yang ditempuh kan gitu. Nah jadi bagaimana memanage resikonya dengan keputusan yang sudah kita ambil. Oke, kita sekarang hanya temenan aja, boundariesnya sampai sini. Tapi gimana nih memang ada emosi yang belum selesai dengan resiko kita masih ketemu. Nah mungkin itu yang harus di manage-nya seperti itu sih. Itu Mas. Iya, makasih. Satu lagi nih pertanyaan terakhir
Tiap orang berbeda untuk keluar dari duka, tapi pasti bisa kan ya? Coba untuk dari Mbak Dina dulu tanggapannya. Iya, heeh. Kalau sebenarnya kita tuh harus, berduka itu pasti, berduka itu boleh gitu. Kita tuh harus ngasih waktu buat diri kita, misalnya kita punya kejadian, kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, meskipun apa putus, apa patah hati atau, cerai atau sebagainya itu berduka itu pasti kita tuh harus ngasih waktu diri kita dulu buat berduka gitu. Ada waktunya gitu. Kita menikmati dulu lah kita tuh lagi berduka. Kita kasih waktu dulu. Diri kita jangan paksain diri buat move on, jangan paksain diri buat nggak sedih lagi gitu kan. Kasih waktu dulu buat diri kita sendiri buat ngerenung, buat muhasabah diri, buat banyak mungkin kita mau mengenang orangnya dulu, mau apa itu nggak apa-apa, itu wajar gitu. Nah, mmm, apa namanya waktu berduka tiap orang tuh beda-beda, ada yang, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, itu nggak bisa ditentukan waktunya gitu. Orang satu ke orang yang lain itu masa berdukanya beda. Jadi, kita harus kenalin diri sendiri dulu, kasih kasih waktu diri sendiri dulu buat berduka, baru setelah itu move on. Fase move on juga tiap orang juga beda-beda, nggak bisa dipaksain. Jadi yang bisa nyembuhin, kita dari duka itu cuma waktu. Jadi nanti, perlahan-lahan gitu kan kasih, rilis gitu kan, kasih badan kita, diri kita sendiri gitu kan untuk, perlahan-lahan mengikhlaskan gitu sesuatu, melepaskan perasaan-perasaan kita, misalnya kita habis putus sama mantan atau putus putus pacar atau kita cerai, kita, perlahan-lahan gitu kan rilis gitu, kita ikhlasin, ekspektasi kita yang dulu, kenangan-kenangan kita yang dulu gitu, kita lepasin pelan-pelan gitu. Jadi, apa namanya, eee mental kita sehat gitu, gitu sih, Mas. Dari Mbak Citra, Oke, baik. Iya, tentu, kita pasti akan melewati masa, berduka ataupun masa kehilangan lah ya, gitu ya. Yang pada akhirnya, mungkin satu hal yang, perlu kita, eee, jadi momen untuk, move on adalah kita sudah siapkah untuk melepas gitu. Ya, tapi kalau tidak siap, kapankah kita akan siapnya gitu kan. Karena ya, kita harus terus maju ya, harus terus jalan. Sedangkan kalau kita terus, me merangkul gitu, merangkul sesuatu yang ternyata sudah tidak bisa dirangkul lagi, sudah sesuatu yang sudah kita tidak bisa, pegang lagi dan memang harus dilepas. Ya mungkin, itu harus dilepas. Nah, tentunya masa melepas itu, ya tadi yang Mbak Dina bilang, setiap orang berbeda-beda. Setiap orang mungkin waktunya berbeda-beda. Nah, gimana, misalnya maksudnya gimana cara melepasnya itu, kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diselesaikan dalam proses melepas itu, ya selesaikan konflik-konfliknya, penyesalan-penyesalannya, hal-hal yang masih perlu ingin diselesaikan dan lain sebagainya, selesaikanlah. Kalau misalnya tidak bisa selesai oleh sendiri dan mungkin butuh penyelesaian dibantu oleh profesional, ya carilah penyelesaian dibantu profesional tersebut gitu. Tapi intinya bahwa gimana kita bisa untuk melepas sesuatu yang harus mungkin sudah waktunya kita lepas, intinya seperti itu. ya, makasih Mbak Citra. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Baik. Oke, menjelang closing, izinkan saya untuk nyampain beberapa pengumuman. Nah, ada giveaway curhat yuk. Mana belum muncul. Ya, menangkan satu sesi konseling atau curhat gratis bersama Mbak Citra dengan mengisi link berikut ya. Ada di chat box ya linknya. Form pengisian dibuka hari ini sampai dengan jam 3 sore.
Untuk 2 pemenang yang terpilih akan diinfokan secara personal. Jadwal konseling dapat disepakati lebih lanjut dengan psikolog. Ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dari Growth Corner @growthcorner.pgn untuk mendapatkan informasi-informasi menarik dari Growth Corner. Ya, Perwira juga bagi yang ingin menyampaikan usulan koleksi buku ataupun bedah buku, atau juga ingin berpartisipasi dalam kegiatan bedah buku, baik sebagai book reviewer, moderator, ataupun panitia, dapat mengakses link pgn.id/bookreview-usul. Nah, selanjutnya ada pengumuman pemenang. Penanya beruntung, ya. Yang penanya beruntung yang pertama ada Pak Arif Syahrial dari PT Sena. Penanya beruntung yang kedua ada Mung Indriastanto dari Accounting System Procedure and Internal Control. Dan peserta yang beruntung ada Dia Fitria Prabaningrum dari Local Content Utilization Management. Ya. Sebelum nutup book review kita hari ini, kepada Mbak Dina dan Mbak Citra dipersilakan untuk menyampaikan closing remark. Silakan Mbak Dina. Oke, makasih ya. Jadi, saya senang banget hari ini jadi book reviewer, salah satu book reviewer di sini. Mudah-mudahan punya kesempatan lagi ya. Banyak bukunya yang udah saya baca gitu. Kalau masih ada kesempatan saya senang banget gitu. Makasih teman-teman yang udah hadir. Terima kasih Mbak Citra, terima kasih Mas Ruli, terima kasih panitia yang udah ngasih kesempatan. Tetap semangat. Intinya kita itu harus fokus sama diri sendiri, fokus sama apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kontrol gitu sih. Ya, makasih. Terima kasih. Dari Mbak Citra. Oke, terima kasih sudah mengundang saya di sini dan sudah ngobrol-ngobrol sama teman-teman di sini. Terima kasih juga untuk Mbak Dina udah cukup memaparkan bukunya dengan seru nih gitu. Terima kasih juga Mas Ruli sudah bantu hari ini dan terima kasih untuk teman-teman di sini. Kemudian mungkin closing dari saya bahwa ya tadi ya kita tidak tahu kapan waktunya kita, gunakan waktu kita untuk mengisi sesuatu yang bermakna dengan orang-orang terdekat kita dan jadikan momen-momen terbaik dalam hidup kita dengan orang-orang tersayang, sesuatu yang akan kita bawa untuk nanti kita pulang ataupun sesuatu yang akan mereka kenang setelah kita nggak ada. Itu mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dina, Mbak Citra, dan panitia. Terima kasih Bapak Ibu Perwira atas kehadirannya dalam acara bedah buku hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sampai jumpa di kegiatan-kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk